penyantetnya ini Bu, bener penyantet namanya ini, tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Saya dikasih posisi di Jakarta, langsung ular-ular berdatangan, pakai seruling itu. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di segmen DIMJ atau Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana gue tuh udah lama ya sebenarnya nggak upload segmen DIMJ ini karena emang sering dolar kuning. Sedih pak kalau diceritain mah. Makanya dukung terus dong kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak sejarah, tragedi, dan top story dengan cara share, like, komen yang banyak. Di episode kali ini, gue tuh pengen ngebahas tentang pengakuan seorang mantan dukun sakti yang ada di Indonesia yang bernama Daud Tony. Daud Tony ini mengaku pernah menjadi pengawal seorang presiden yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun. Dan dalam menjalani profesinya itu, Daud Tony ini juga bilang pernah bertarung gaib dengan orang yang sangat sakti yang bernama Sai Baba. Di mana Sai Baba ini dikenal bagi sebagian kalangan sebagai orang yang sakti atau bahkan bisa disebut juga sebagai manusia setengah dewa di India. Penyebab pertarungan itu diduga Sai Baba ini akan menyantet atau mengirim guna-guna ke Pak SBY saat itu. Dan sebagai seorang pengawal tentunya Daud Tony ini nggak bisa diam begitu aja ya, dia melakukan sesuatu untuk melindungi sang presiden. Sebenarnya ya, hal ini tuh masih belum bisa dipastikan kebenarannya karena emang belum ada konfirmasi yang menjelaskan peristiwa ini. Tapi ya berita ini tuh udah viral di mana-mana. Jadi kira-kira apa nih yang dilakukan oleh Daud Tony terhadap Sai Baba? Langsung aja, berikut adalah videonya. Sebelum kita mulai nih cerita pertarungan antara Sai Baba dengan Daud Tony, gue pengen jelasin dulu tuh sebenarnya siapa sih Sai Baba. Jadi Sai Baba ini adalah seorang pemimpin spiritual ya, dia tuh dianggap kayak orang sakti gitulah oleh sebagian kalangan. Bahkan dia juga dianggap sebagai manusia setengah dewa. Karena kekuatannya yang sakti itu, Sai Baba ini jadi punya banyak pengikut. Jumlahnya itu hampir sampai 10 juta orang. Dan banyak juga nih dari pengikutnya yang bukan orang-orang sembarangan. Salah satunya bahkan ada mantan Perdana Menteri India. Selain itu ada juga hakim, aktor, jenderal, dan pemimpin politik di India. Kenapa sih Sai Baba ini punya banyak pengikut? Karena dia dipercaya ya punya kekuatan supranatural. Kayak misalnya bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, mengetahui kisah-kisah orang masa lalunya tuh kayak gimana, dan juga dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Serius ini? Pernah juga di sebuah liputan, Sai Baba ini mempertontonkan kesaktiannya. Kayak dia tuh bisa nyiptain abu suci, kalung, jam tangan, perhiasan, ya semacam-macam kayak gitulah. Nah, karena kesaktian-kesaktian itulah akhirnya membuat Sai Baba ini jadi terkenal dan punya banyak pengikut. Ya, walaupun begitu,
Ada juga sih yang bilang kalau kesaktian Sai Baba itu hanya tipuan belaka aja. Karena pengikutnya udah banyak dan diantaranya itu ada orang-orang penting, makanya Sai Baba ini bisa dapetin uang sampai jutaan dolar. Uang sebanyak itu ya didapetin Sai Baba dari hasil donasi para pengikutnya. Dan uangnya itu akhirnya dipakai Sai Baba buat ngebangun berbagai macam fasilitas umum, kayak fasilitas kesehatan sama pendidikan ya, di berbagai wilayah di India. Nah, karena hal-hal inilah juga yang ngebuat Sai Baba itu jadi makin dikagumi oleh para pengikutnya. Hingga akhirnya pada bulan April 2011, Sai Baba ini meninggal dunia di rumah sakit. Nah, kata pihak dokter setempat, Sai Baba itu meninggal akibat gagal jantung. Dan setelahnya barulah tuh beredar kabar akibat pertarungan gaib tersebut. Seperti yang udah gue bahas barusan, penyebab kematian dari Sai Baba itu ya akibat gagal jantung. Tapi kemarin itu lagi viral ya, bahwa pengakuan seorang mantan dukun sakti di Indonesia yang bernama Daud Tony mengatakan kalau sebenarnya dialah yang membunuh Sai Baba. Diduga Sai Baba ini ingin menyantet Pak SBY. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikeas. Hal ini diceritakan oleh Daud Tony pada sebuah acara dan videonya itu diupload di salah satu channel YouTube di tahun 2020. Di situ Daud Tony mengisahkan pengalamannya ketika bertarung gaib melawan Sai Baba. Penyantetnya ini, Bu. Bener, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Tapi sekarang Daud Tony ini sebenarnya udah bertaubat ya, dia tuh udah nggak jadi dukun lagi dan bahkan dia bilang dia tuh udah nggak mau mengawal siapapun lagi. Ceritanya berawal pada suatu hari di bulan Januari tahun 2011. Waktu itu Daud Tony dihubungi dan dipanggil oleh seorang jenderal untuk ke Cikeas karena ada sesuatu urusan yang sangat penting. Cikeas sendiri dikenal sebagai tempat kediaman Pak SBY. Berangkatlah tuh Daud Tony bersama jenderal yang menghubunginya ke Cikeas. Nah, begitu sampai di Cikeas, Daud Tony itu langsung ngeliat kalau emang ada kiriman santet di situ. Dan santetnya ini juga bukan santet biasa, tapi santet tingkat tinggi dari India. Dan dalam pengakuannya nih, menurut Daud Tony, saat itu juga dia langsung disambut tuh sama ibu negara yang ada di Cikeas. Dan selang berapa lama Daud Tony itu akhirnya menceritakan ya kalau santet tersebut merupakan kiriman dari Sai Baba. Daud Tony menilai kalau lawannya itu Sai Baba ya punya kekuatan batin, ilmu santet yang sakti, dimana kekuatannya itu seimbang lah sama dia. Dan sepanjang karirnya jadi seorang dukun, baru kali ini nih Daud Tony ngelawan orang yang punya kekuatan seimbang. Gue nggak tahu ya sebenarnya masalahnya apa nih kok Sai Baba sampai ngirim santet ke Cikeas segala. Tapi yang jelas saat itu menurut pengakuan dari Daud Tony ya, dia akan menghadapi sebuah pertarungan hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Karena menurut Daud Tony kemungkinan itu cuma ada dua. Yang pertama, dua-duanya itu yang mati atau salah satunya yang mati. Wah, gila sih. Tugas Daud Tony itu sangat berat karena nyawa taruhannya. Tapi ya mau gimana lagi, harus dijalanin karena emang itu udah jadi tugasnya dia. Tapi sebelum menjalankannya, Daud Tony itu minta satu hal kepada ibu negara pada saat itu. Permintaannya adalah agar anak-anaknya itu dikuliahin hingga selesai. Ya karena Daud Tony masih ngerasa ragu ya, dia masih bisa hidup setelah bertarung melawan Sai Baba. Seorang lawan yang bukan kaleng-kaleng lagi menurutnya. Dan setelah permintaan Daud Tony ini disetujuin, akhirnya Daud Tony menjadi tenang ya. Dan dia bilang dia butuh waktu kayak 3 bulan lah untuk melawan Sai Baba ini. Dan setelah disetujuin, akhirnya dia pulang tuh dari Cikeas. Di rumahnya Daud Tony ini ngomong ke istri dan anak-anaknya seolah-olah ini adalah pertemuan akhir mereka. Setelah itu juga Daud Tony mencari sebuah rumah baru ya, di mana rumah itu ditujukan untuk pertarungannya melawan Sai Baba.
Karena ya pertarungan ini tuh kan bakal berat banget, makanya nggak mungkin tuh kalau di rumahnya si Daud Tony. Takutnya anak dan istrinya bakal terancam juga. Dan akhirnya ketemulah tuh sebuah rumah yang nantinya bakal jadi tempat pertarungan Daud Tony dan Sai Baba. Ya walaupun begitu ya, ternyata Daud Tony ini juga masih mikirin istri dan anak-anaknya. Hingga pertarungan itu pun segera dimulai. Setelah menemukan sebuah rumah nih untuk pertarungan dimulai, gak pakai waktu lama, Daud Tony langsung kedatangan seorang tamu. Bukan tamu manusia, melainkan tamu gaib. Pertarungan dimulai, Daud Tony didatangi oleh ular-ular gaib yang mengelilinginya. Daud Tony pun berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu Kristen. Tidak hanya ular saja ya, Daud Tony pun mengaku didatangi dewa yang memakai trisula. Jadi trisula itu kayak senjata mirip-mirip kayak garpu ya, tapi ini lebih besar dan tajam. Hingga dilemparlah trisula itu ke arah Daud Tony. Wah, gila juga ya, ternyata trisulanya itu kena ke kakinya Daud Tony. Tapi ya dia terus berdoa aja tuh sesuai agama dan kepercayaannya. Dan gak lama, dia juga dikirimin dan kedatangan seorang dewa yang punya tangan yang banyak. Saat dikirim, dewa bertangan banyak. Keluar! Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Ini mohon maaf ya, gue tuh nggak tahu ya apakah didatangi seorang dewa maksudnya sosok yang menyerupai dewa atau gimana. Kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Ngelihat kedatangan mereka, Daud Tony itu nggak gentar. Dia justru mengatakan, keluar! Akibat pertarungan itu, kaca-kaca rumah langsung hancur. Untungnya aja itu bukan rumah Daud Tony. Nah, pertarungan itu terus terjadi dalam beberapa waktu hingga Daud Tony pun mengaku kalau lawannya Sai Baba tewas. Mission complete. Jadi selesai juga tuh tugas yang dilakukan Daud Tony selama 3 bulan. Di mana Daud Tony ini bertarung secara gaib dengan Sai Baba mulai dari Januari. Nah, selesainya di bulan April. Terus Daud Tony pun menelpon sang jenderal mengatakan kalau tugasnya itu udah selesai. Sai Baba itu udah tewas. Tolong dipastikan ya kalau memang lawannya itu benar-benar sudah tewas. Percaya atau enggak, ternyata memang di India Sai Baba ini meninggal di bulan April. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang benar-benar terjadi seperti ini? Kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Nah, ternyata nih ada sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh Pak SBY. Apakah ini ada hubungannya Bang dengan kejadian Sai Baba dan Daud Tony? Bisa iya, ya bisa enggak. Cerita ini ada di buku Pak SBY tahun 2014 yang berjudul Selalu Ada Pilihan. Di mana di situ salah satunya Pak SBY ini menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialamin di Cikeas. Waduh, mudah-mudahan bisa ke RJ5 Pak SBY. Halo Pak. Jadi suatu ketika Pak SBY ini lagi ada aktivitas di perpustakaan, mungkin baca buku atau menulis. Nah, lagi asik-asiknya beraktivitas, tiba-tiba nih Ibu Negara Ani Yudhoyono teriak manggil Pak SBY. Refleks dong Pak SBY langsung datang ke ruang tengah buat nyari tahu sebenarnya kenapa sih Ibu Ani ini berteriak. Ternyata di situ ada sebuah asap hitam yang tebal. Asapnya itu muter-muter di tengah-tengah langit ruangan. Terus asap tersebut bergerak ke arah timur seperti ingin menerobos kamar Pak SBY. Walau keadaannya spooky ya, tapi Pak SBY itu nggak panik loh. Mungkin karena memang beliau ini mantan seorang militer yang udah sering tuh mengalami tekanan-tekanan ya dalam pekerjaannya. Jadi di situ Pak SBY ngajak Ibu Ani dan juga anak-anaknya ya untuk berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya agar ya bisa menolak bala dan juga niat-niat jahat lah orang-orang yang ingin mencelakainya.
Setelah Pak SBY dan keluarganya baca-baca doa tuh, uniknya asap tebel hitam yang tadinya muter-muter tuh langsung keluar rumah begitu aja, kayak lagi ketiup angin. Dan alhamdulillah ya, nggak ada yang terluka atas peristiwa tersebut, semuanya selamat. Nah, karena sampai saat ini belum ada konfirmasi, jadi kita masih belum bisa memastikan ya, apakah ceritanya Pak SBY ini ada hubungan atau sangkut pautnya dengan kejadian Daud Tony dan juga Sai Baba. Itu dia guys, sebuah kisah tentang Sai Baba ya, seorang yang punya jumlah banyak banget tuh pengikutnya. Hingga di tahun 2011 pun Sai Baba ini meninggal dunia. Seperti yang gue bilang di awal video tadi ya, kebenaran dari cerita ini tuh masih belum bisa dipastikan ya. Karena memang hal-hal gaib itu ya sulit untuk dibuktikan. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang gimana? Komen aja di bawah. Ya, semoga kita semua terhindar lah dari hal-hal kayak begini. Gue rasa cukup nih DMJ pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian pengen koreksi atau diskusi, bisa banget di kolom komentar. Kalau kalian punya request juga DMJ enaknya bahas apa, langsung aja komen di bawah. Gue Fajar Aditya, RJ5 DMJ undur diri. Ciao.